Saya Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah keyboard mekanikal yang dari segi harga cukup terjangkau, nggak sampai 500.000. Dan perkenalkan, ini adalah gaming mechanical keyboard dari Sades yaitu K10. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Jadi hari ini kita kedatangan dua buah keyboard dari Sades yang namanya sama sih ya, K10, cuman beda desain aja. Untuk harganya menurut saya cukup terjangkau untuk fitur-fiturnya. Harganya cuman sekitar 480 ribuan. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, mungkin kita bahas dulu yang warna pink ya. Jadi Sades K10 ini memiliki 3 varian warna. Ada yang pink seperti yang akan kita bahas kali ini, kemudian ada yang blue white, dan juga ada yang pink white. Nah, yang pink white sama Sades nggak dikirim. Jadi yang dikirim cuma 2 ini aja. Nah, kalau secara desain yang pink ini cocok buat gamers cewek ya. Kalau misalkan pengen setupnya berwarna pink edition, menurut saya bakalan terlihat lebih girly dan lebih cute gitu. Cuman kalau saya pribadi nggak terlalu suka dengan desain keyboard yang warnanya pink seperti ini. Sebenarnya bagus sih ya pink, kemudian backplate-nya ini aluminium dengan warna pink agak keungu-unguan. Jadi match gitu. Kemudian kabelnya juga pink juga, serba pink. Bagian bawahnya juga pink. Cuman mungkin karena jiwa feminim saya ini belum keluar ya, masih ada di alam bawah sadar. Jadi saya jujur aja kalau warna pink saya nggak terlalu suka. Jadi kita akan bahas yang saya suka. Yang warnanya adalah blue white. Nah, kalau yang versi blue white ini sepertinya ini desain yang saya banget. Karena saya pribadi kalau untuk peripheral saya nggak terlalu suka yang desainnya itu terlalu rame. Jadi saya suka yang agak-agak simple tapi tetap terlihat elegan. Nah, Sades K10 yang ini namanya adalah Illusive White LED Edition. Dengan warna tombolnya itu ada putih dan juga biru, tapi birunya ini disesuaikan. Jadi warnanya itu kayak match gitu, nggak asal ganti warna biru. Kemudian ini juga pakai backplate aluminium. Jadi kalau soal build quality, walaupun harganya nggak sampai 500.000, tapi menurut saya udah solid banget. Kemudian untuk switchnya, dia menggunakan switch dari Sades yang karakteristiknya clicky dengan warna switchnya blue atau biru. Dan clicky seperti ini adalah keyboard yang saya suka karena saya lebih sering menggunakan keyboard untuk membuat script. Jadi kalau misalkan kita contohkan aja ya, kalau misalkan suara karakteristik clicky itu seperti apa sih? Kira-kira seperti ini. Oke, jadi itu adalah kira-kira suara karakteristik dari keyboard yang memiliki switch blue clicky. Nah, ini cocok banget buat saya karena ketika saya tekan itu kayak masih ada pirnya, jadi kayak mantul-mantul dan nggak butuh force yang terlalu tinggi untuk menekan tombolnya. Jadi kalau digunakan untuk membuat script itu rasanya nyaman. Saya suka yang blue clicky seperti ini. Kalau misalkan yang terlalu butuh force yang keras itu biasanya memang untuk gaming yang agak barbar. Nah, kemudian Sades K10 ini juga memiliki fitur yang namanya anti ghosting, bukan anti hantu ya. Anti ghosting itu adalah dimana ketika kita tekan tombolnya secara bersamaan, dia akan terregister secara bersamaan juga. Nah, biasanya kalau untuk player-player Dota yang main hero itu skillnya butuh tombol yang banyak, itu penting untuk tombol anti ghosting atau untuk keyboard yang memiliki fitur anti ghosting. Dan untuk tombolnya full size lengkap dengan numpad, jadi jumlah tombolnya itu ada 105 tombol, semuanya itu anti ghosting, jadi nggak per bagian semuanya. Dan Sades mengklaim kalau K10 ini sudah memiliki fitur splash waterproof atau dia tahan splash. Ya, tahan splash ya, jangan direndam. Jadi kalau misalkan nih, contohnya ini kan warnanya putih, kemudian kalian rendam pakai Baiklin biar putih semua, biar putihnya lebih mengkilau gitu ya, jangan. Karena dia cuman splash waterproof, bukan random waterproof. Nah, sekarang kita akan buktikan sama-sama ya, apakah si Sades K10 ini beneran splash waterproof. Splash ya, jadi saya akan mencoba untuk splash-splashkan air. Jadi contoh kasusnya mungkin saya minum kopi sambil ngedit gitu ya, kemudian airnya jatuh gitu, cus gitu ya mungkin, atau kalian terlalu tertawa terbahak-bahak kemudian kan muncrat biasanya ya, haha buah gitu. Nah, contohnya kayak gini.
Sekarang kita buktikan apakah dia masih bisa berfungsi dengan baik. Oke, masih bisa. Dan kalau kalian lihat, warna LED-nya ini putih ya, jadi dia belum RGB. Nah, karena lampu lightingnya tadi putih, ketemu putih, gak kelihatan ya, jadi saya matikan dulu. Dia memiliki 5 tingkat brightness, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira kalau yang paling terang itu seperti ini. Oke, sekarang kita bersihkan dulu ya untuk splash airnya ini tadi, untuk membuktikan klaim dari Sades. Dan kalau masalah splash waterproof ini saya percaya sih ya dengan Sades, karena dulu saya pernah dikirimi juga oleh Sades, saya lupa serinya, pokoknya yang kehujanan dulu. Kalau kalian ingat, ada keyboard yang kehujanan seharian karena kurirnya naruhnya di depan pagar, tapi akhirnya masih bisa walaupun harus pakai beras dulu. Tapi itu membuktikan kalau gaming mechanical keyboard dari Sades kalau masalah waterproof aman-aman aja. Kemudian lanjut untuk kabelnya. Kabelnya ini memiliki panjang 180 cm, jadi udah lumayan panjang. Dan dia juga memiliki ketebalan yang tebal banget, mirip dengan kabel anten TV analog. Jadi udah tebal banget, dan di bagian sini itu memiliki desain yang Sades banget dengan logo Sades. Jadi bukan hanya interface USB yang standar. Kemudian kalau Sades mengklaim interface-nya ini pakai gold plate, oh ya, jadi ada warna goldnya di sini. Karena di sini udah dicat putih ya biar sesuai. Gold plate adalah interface USB paling cepat untuk mentransfer data. Jadi kalau misalkan kalian tekan D gitu contoh ya di layar, nggak akan delay, jadi langsung D muncul gitu di outputnya. Jadi kalau untuk masalah responsitivitas, keyboard dari gaming Sades ini seharusnya udah responsif banget. Kemudian di bagian bawah tadi saya belum bahas, di bagian bawahnya warna putih, ada rubber fit di sini, kemudian juga ada slider untuk ergonomiknya. Jadi kalau misalkan kita ngetik kan, kalau misalkan slide gini aja kan kurang nyaman ya. Tapi kalau misalkan ada ergonomiknya seperti ini, nah itu bakalan lebih nyaman karena tombol-tombol bagian atas itu lebih dekat dengan jari. Cuman sayangnya menurut saya kalau misalkan ada armrestnya bakalan lebih nyaman. Kalau gini kan kayak menggantung gitu ya area armrest ini. Cuman kalau ada armrestnya menurut saya bakalan lebih baik lagi. Kemudian untuk fitur-fitur lain, Sades mengklaim kalau lifespan atau umur dari tombol-tombolnya ini bisa sampai 50 juta klik. Nah ini agak bingung juga ngetesnya gimana kalau 50 juta klik. Gak mungkin saya harus hitungin per tombol kemudian saya hitung sampai 50 juta klik. Intinya dia panjang banget lah. Intinya karetnya ini, karet yang ada di sini, switchnya ini bakalan rusak kalau dia sudah mencapai 50 juta klik. Kemudian untuk tombol-tombol medianya juga udah lengkap. Kalau kalian perhatikan di area F1 sampai F12 ada kalkulator, ada home, ada email, dan juga ada fitur lock Windows. Nah ini ada yang gambarnya Windows, kemudian lock ini gunanya kalau misalkan kalian lagi ngegame kemudian kepencet Windows gitu kan gak enak ya, karena dia akan mengeluarkan gamenya dan memunculkan Windowsnya. Nah gunanya ini untuk melock biar tidak terjadi accidental input ketika bermain game. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Sades Gaming Mechanical Keyboard yang warna pink dan juga yang warna Illusive White LED Edition dengan blue white ini. Kalau saya pribadi, saya suka yang Illusive White LED yang blue white warnanya. Kalau yang pink mungkin buat kalian yang pengen ngadu cewek kalian pengen cewek kalian jadi gamers gitu ya, kalian bisa kado ini biar semangat lagi untuk jadi gamersnya. Kesimpulannya, kelebihannya dengan harga 480-an ribu menurut saya fiturnya wah banget ya. Karena ini adalah fitur-fitur yang biasanya dimiliki oleh gaming mechanical keyboard yang harganya masih 800 ribu sampai 1 jutaan. Kekurangannya kalau dari saya pribadi ya, saya nggak terlalu suka dengan desain fontnya. Ini personal sih, kekurangan yang personal aja. Karena kalau menurut saya warna kemudian desain layoutnya ini udah bagus banget. Cuman fontnya menurut saya terlalu gaming look banget gitu. Dan kalau misalkan fontnya lebih simple, lebih elegan lagi, menurut saya bakalan lebih baik. Cuman sekali lagi itu adalah personal, itu menurut saya pribadi. Kekurangan lain buat kalian yang mungkin suka dengan warna RGB di seri K10 ini nggak ada. Itu aja sih. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.